Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Merapat ID, kita berjumpa kembali dalam sebuah acara Ruang Demokrasi. Pada kesempatan kali ini, melalui Ruang Demokrasi ini, kita akan mengangkat tema menarik, Partai Diborong Melawan Kotak Kosong. Baiklah, pemirsa Merapat ID yang saya hormati, kita ingin tahu tentunya regulasi tentang fenomena calon tunggal ini. Ada enggak sih? Ada tidak regulasi jika muncul calon tunggal terjadi di dalam Pilkada Kabupaten Kebumen? Pertanyaan ini tentunya akan kita berikan kepada KPU Kabupaten Kebumen menyangkut regulasi calon tunggal dalam Pilkada. Baiklah, kepada Bapak Yulianto, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Moderator, para narasumber, dan Bapak Ibu hadirin semua yang ada di forum siang hari ini. Terima kasih KPU diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu sumber untuk proses diskusi di siang hari ini. Terkait tadi pertanyaan regulasi yang mengatur tentang Calon tunggal, satu pasang calon tunggal. Perlu kami sampaikan yang pertama, pasca Pilkada 2015, waktu itu ada gugatan atau uji materi di MK oleh setahu saya Profesor Effendi Ghazali. Kalau memang waktu itu masih mensyaratkan kalau ada satu pasangan calon dalam sebuah pilkada maka ditunda sampai muncul satu pasangan berikutnya. Nah, kemudian waktu itu ada hasil gugatannya menunjukkan bahwa salah satunya masih satu pasangan calon tadi bisa mengikuti pilkada pada saat diartikan ada kolom kosong sebagai bagian dari pilihan pemilih. Nah, pasca keputusan MK nomor 100 tadi, kemudian di Undang-Undang 10 2016, di sana muncul pasal 54C yang mengatur tentang pilkada dengan satu pasangan calon. Kemudian juga muncul peraturan KPU turunan dari implementasi dari Undang-Undang 10 di PKPU 13, bagian dari perubahan atau PKPU nomor 14 tahun 2015. Nah, terkait dengan Undang-Undang 10 pasal 54C, pilkada dengan satu pasangan calon ini ada beberapa hal yang menjadi sebab sebenarnya. Tidak hanya satu sebab sampai munculnya fenomena tadi. Yang pertama, memang dari awal pendaftaran pasangan calon ini yang mendaftar cuma satu pasang ya. Satu pasangan calon dari awal. Nah, ada faktor lain yang mendaftar memang lebih dari satu. Hanya di sisi proses berjalannya ada verifikasi dokumen pencalonan dan seterusnya yang bersangkutan atau ada paslon lain yang tidak lolos, sehingga hanya satu pasangan calon yang lolos sampai ke tahap penetapan pasangan calon. Ada juga proses yang lolos lebih dari satu. Nah, kemudian yang ada satu pasangan calon di sana yang mengalami bahasanya di sini pelanggaran di tataran proses kampanye, sehingga yang bersangkutan itu mendapat sanksi sebagai pembatalan sebagai peserta pemilu. Itu juga bagian dari potensi. Ada faktor lain, konteksnya pada saat ada satu pasangan calon, ada lebih dari satu pasangan calon, kemudian pasangan calon tersebut berhalangan tetap, konteksnya kan berhalangan tetap, misalnya meninggal dunia dan seterusnya, partai politik pengusung atau gabungan dia tidak mengusulkan, tetap dikosongkan. Ya. Atau mengusulkan tetapi konteksnya tidak lolos secara administratif.
Jadi bahasa kita itu tidak memenuhi syarat sebagai pasangan. Sehingga sampai masanya itu hanya satu pasangan calon sebagai peserta pemilu. Jadi faktornya beragam, ada kurang lebih 5 baik di Undang-Undang 10 ataupun di PKPU 13. Faktor-faktor yang memungkinkan pada akhirnya hanya satu pasangan calon yang mengikuti pilkada sampai final. Sehingga hal seperti ini bagian dari yang kita sampaikan juga termasuk di paru-paru ini. Perlu kami sampaikan juga bahwa ruang pencalonan di sebuah pemilu itu bisa dikatakan pada pemilu sebenarnya ada 2 ruang. Satu ruang pencalonan perseorangan, satu ruang lagi yang memang diisi melalui partai politik atau gabungan partai politik. Nah, sebelum pilkada serentak lanjutan ini ditetapkan, tahapan di Kabupaten Kebumen kemarin sudah sampai ke tahapan penyerahan syarat dukungan paslon untuk pendaftaran paslon perseorangan. Dan pasca tahapan tersebut, baru pilkadanya ditunda secara nasional. Nah, di Kebumen, salah satu bagian di antara 21 APTS Jawa Tengah ini yang tidak ada pendaftar calon perseorangan, tidak ada yang menyerahkan dokumen calon perseorangan sampai batas akhir penyerahan syarat dukungannya. Sebelumnya proses-proses di KPU juga sudah melakukan sosialisasi terkait dengan syarat untuk pencalonan perseorangan, baik ke tokoh masyarakat, organisasi dan seterusnya. Termasuk kita juga melakukan proses informasi secara langsung terhadap para pihak memang yang berminat dan berkoordinasi dengan. Nah, karena momen tadi sudah lewat di calon perseorangan, maka di tahapan pilkada serentak lanjutan tahapannya adalah melanjutkan. Ada 2 wilayah di Jawa Tengah, Solo dan Purworejo, yang memang melanjutkan pencalonan perseorangan. Tahapannya verifikasi data dukung. Jadi pada saat penyerahan dukungan sudah, KPU melakukan proses penghitungan jumlah, berikutnya verifikasi faktual yang dilakukan oleh Purworejo dan Kota Solo. Nah, verifikasinya itu keseluruhan dari pendukung, dari data dukungan tadi. Nah, kalau di Kebumen misalnya kemarin ada ya kurang lebih jumlahnya minimal 69.720. Artinya untuk Kebumen calon independen sudah selesai lah ya? Kalau masa permanent kita sudah selesai. Tinggal selanjutnya tahapan berikutnya. Untuk Kebumen otomatis tinggal satu ruangnya partai politik atau gabungan partai politik untuk mendukung atau mengusulkan calon pemimpin Kebumen. Nah, di regulasi Kebumen dengan 50 kursi, otomatis 20%-nya minimal dari kursi atau 10 ya. Parpol dengan pemilik minimal 10 kursi baru dia bisa mengusung secara mandiri. Yang lain otomatis harus bergabung. Nah, sehingga karena ruang-ruang yang di partai politik, dinamika itu muncul di partai politik. Kalau perseorangan memang pendaftaran administratifnya dari secara dukungan itu di KPU. Kami yang melakukan verifikasi dari rumah ke rumah untuk memastikan tahapan hari ini setahu saya tahapannya sudah di masa perbaikan. Kalau yang perseorangan, karena ini dinamika di partai politik, ruangnya di sana memang secara regulasi, dengan partai politik nanti melakukan proses pendaftaran bersama-sama dengan calon perseorangan. Jadi pendaftaran pasangan calon itu bersama-sama antara yang diusung perseorangan yang setelah lulus verifikasinya KPU dan calon yang diusung oleh partai politik. Pengumuman pendaftaran nanti mulai tanggal 28 Agustus sampai tanggal 3 September. Pendaftaran pasangan calonnya tanggal 4, 5, dan 6 September ya? Ya, 2020. Penetapan pasangan calon tanggal 23 September 2020. Artinya tanggal 23 September adalah tanggal terakhir diketahuinya akan munculnya calon tunggal, pasangan tunggal atau tidak dari situ ya? Ya, memang prinsipnya asal ditetapkan ya tanggal 23. Tanggal 23. Ya, karena tadi tanggal 4 sampai tanggal 6 prinsipnya kan pendaftaran. Ya, apabila tanggal 4 sampai tanggal 6 yang mendaftar cuma satu pasangan calon, maka KPU akan melakukan proses penundaan tahapan pilkada. Di PKPU 13, di sana ada waktu 3 hari untuk melakukan penundaan. Konteks penundaan ini adalah KPU secara regulasi harus melakukan sosialisasi ulang ke partai politik. Kemudian akan dibuka lagi 3 hari untuk proses
pendaftaran. Nah, batasnya otomatis bahasanya ya dalam 1 minggu ya. Jadi akan diketahui berapa pasangan calon yang mendaftar. Proses berikutnya baru verifikasi dokumen pasangan calon, baik terkait dengan kesehatan, ijazah, dukungan partai politik, dan seterusnya. Tanggal 23 itu yang ditetapkan kebijakan. Oke, yang penting itu ketika verifikasi. Pada tahapan pencalonan ternyata hanya ada satu pasang calon. Kemudian pada tahapan verifikasi ternyata ada beberapa administrasi yang barangkali tidak terpenuhi atau kurang terpenuhi. Ini ada aturan-aturan main nggak ini? Ya, tadi kan seperti yang disampaikan, contoh sederhana pada saat di pendaftaran itu lebih dari satu paslon, misalnya aja 2 paslon, kemudian salah satu pasangan calon itu tidak memenuhi syarat, itu kan berarti di KNS kan, nah nanti di pleno otomatis dia tidak menjadi peserta pemilu. Kalau hanya satu ya itu konsekuensi. Nah, karena dari itu tugas kami KPU dengan bagian yang KPU melayani bagian dari mensosialisasikan terkait dengan regulasi. Kami sudah membuka helpdesk tahunan di kantor KPU beberapa hari yang lalu, dan kita buka ruang-ruang untuk partai politik melakukan proses koordinasi informasi detail terkait dengan syarat pencalonan, syarat calon dan calon pencalonan. Kemudian tanggal 6 Kamis besok kami juga akan mengundang partai politik beserta stakeholder terkait untuk sosialisasi ini lebih detail ke persyaratan dan teknis pendaftarannya. Karena kalau seseorang calon gagal karena ketidaktahuan, kami yang salah. Oke, Pak Yuli, ini terkait dengan konsep atau pengertian kotak kosong. Ini ada nggak istilah-istilah itu di regulasi? Ini yang nampaknya otomatis ketika pasangan hanya ada satu pasangan calon ya, artinya akan melawan kotak kosong dalam tanda petik. Ini dalam regulasi istilah-istilah itu ada nggak itu? Ya, di Undang-Undang 10 2016 tadi masih pasalnya sama 54C ayat 2. Jadi bahasanya nanti kalau hanya ada satu pasangan calon yang lolos sampai penetapan, bahasanya satu kolom memuat foto paslon dan satu kolom kosong yang tidak bergambar. Satu paslon. Jadi dalam kertas suara ya, dalam kertas suara. Satu paslon kolom bergambar paslon dan satu kolom yang tidak bergambar. Tidak bergambar atau sulet atau semacam tidak bergambar sama sekali, hanya kotak saja. Kolom kosong saja. Itu bahasa regulasinya kolom kosong tidak bergambar. Bahasa itu. Nah, ini ada di Undang-Undang 10 tadi 2016, ada juga di PKPU 13 tahun 2018. Oke, terima kasih Pak Yuli atas informasi terkait regulasi calon tunggal dan sekaligus kotak kosong atau kolom kosong. Baiklah, saya ingin berpindah kepada Pak Arief Supriyanto, Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen. Sejauh ini apa yang nampaknya perlu menjadi bagian daripada proses pengawasan? Apalagi fenomena-fenomena partai diborong misalkan, atau kampanye kotak kosong misalkan. Apakah ini menjadi bagian ranah daripada Bawaslu Kabupaten Kebumen? Silakan Pak Yuli, Pak Arief, maaf. Terima kasih Pak Agus. Saya hormati Bos, Pak Agus dan narasumber semuanya, semua peserta yang hadir dalam diskusi politik saat ini. Ini menjawab pertanyaan Mas Agus ya tentang hoax. Tentunya ini temanya saat ini adalah partai diborong sehingga ada wacana saat ini ada wacana kotak kosong. Kami di Bawaslu Kabupaten Kebumen tentunya secara normatif kami akan bekerja sesuai regulasi yang ada. Dalam tahapan Pilkada Kebumen 2020 ini yang sudah kami lakukan adalah pengawasan mekanisme pencalonan lewat jalur perseorangan sudah dilakukan oleh KPU. Dan tadi sudah disampaikan oleh Mas Yuli, Ketua KPU, bahwa sampai detik terakhir penutupan pendaftaran tidak ada satupun warga
masyarakat yang mendaftar sebagai calon perseorangan. Ya. Memang itu sudah menjadi bagian pengawasan kami. Kemudian selanjutnya ini adalah untuk pendaftaran yang lewat mekanisme partai politik. Ini dijadwalkan dalam PKPU 5 tahun 2020, PKPU tentang tahapan. Itu akan dilaksanakan mulai tanggal 4 sampai tanggal 6 September. Waktunya tinggal sebulan lagi, ini Mas Agus. Saya tanggal 4, ini tanggal 4 bulan depan. Di sini sudah diatur di Undang-Undang 10 tahun 2016 bahwa partai politik itu bisa mendapatkan pasangan calon ya dengan persyaratan minimal adalah 20% ya kalau untuk kursi atau 25% perolehan sah pada pemilu sebelumnya, yaitu pemilu tahun 2019. Kalau kita melihat Kebumen ini ada 50 kursi. Kalau dibagi rata berarti bisa muncul 5 pasangan calon, tapi ini tidak mungkin karena ada satu partai politik yang perolehannya lebih 10. Sehingga kan ruangnya ini untuk 5 pasangan calon sudah tertutup. Partai politik yang kursinya melebihi 10 ini nanti bisa mengajukan pasangan calon yang mampu. Kemudian partai politik yang kursinya tidak cukup atau perolehannya tidak cukup ini bisa bergabung atau istilah populernya itu berkoalisi ya dengan partai politik lain. Ini masih ada ruang selama 1 bulan ini untuk selanjutnya nanti tanggal 4 didaftarkan. Kami tidak masuk terlalu dalam ya di hal yang itu memang ranahnya partai politik karena partai politik itu memang berhak mengusung ya, berhak mengusung sehingga baik kami Bawaslu maupun KPU tentunya tidak punya intervensi untuk mengarahkan misalnya yang dicalonkan ini jumlah pasangan calonnya berapa, itu kami tidak punya intervensi ke sana. Tapi itu lebih hak yang bisa digunakan oleh partai politik. Sudah disampaikan tadi bahwa oleh Mas Uli bahwa fenomena misalnya ya ada pasangan calon tunggal pun ini memang untuk Pilkada 2020 ini sudah ada aturan yang memang memungkinkan untuk itu. Artinya bahwa walaupun nanti terjadi dalam Pilkada Kebumen itu ada 1 pasang calon melawan kolom kosong ya atau kota kosong, Panwas tetap bekerja sebagaimana ada 2, 3, 4 pasang misalkan. Iya, sama saja. Mau 4 pasangan, mau 1 pasangan pun akan tetap kami awasi. Pengawasan pertama tentunya nanti tahap pencalonan ya, Pak. Pencalonan ini ada yang mendaftar atau tidak. Kemudian yang lebih lagi nanti di tahap verifikasinya. Walaupun 2 pasangan calon, 3 pasangan calon, bahkan 1 pasangan calon pun ketika nanti tidak memenuhi syarat, misalnya di sana kan ada persyaratan pasangan calon ya, ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian setia kepada Pancasila dan Undang-Undang 45, kemudian ada juga di sana tidak dalam sedang kondisi pahit, kemudian juga tidak sedang punya utang yang merugikan negara. Kalau salah satu persyaratan ini nanti tidak terpenuhi itu bisa saja untuk tidak memenuhi syarat sehingga tidak lolos untuk ditetapkan menjadi pasangan calon. Jadi intinya bahwa ini adalah sebuah sarana kedaulatan rakyat ya Pilkada. Misalnya partai sudah menawarkan, nanti yang berdaulat adalah masyarakat yang memilih hak pilih. Yang memilih sepakat atau tidak ataupun memilih siapa. Gitu Pak Agus. Terima kasih Pak Arief, luar biasa. Saya kembali lagi ke Pak Yuli tentang kotak kosong atau kolom kosong. Jika dalam proses pilkada itu kan ada istilah tim sukses, ada jurkam, ada relawan. Ini terkait dengan kotak kosong atau terkait dengan kolom kosong, ini boleh nggak ini? Ini yang perlu masyarakat tahu tentang ini. Tadi kami sampaikan dari awal bahwa peserta pemilu itu kan memang didaftarkan. Kalau perseorangan berarti yang didaftarkan perseorangan yang diberikan dengan KTP dan syarat dukungan. Jadi dia diusung menjadi pasangan calon perseorangan yang dikenal dengan independen. Kalau partai politik otomatis pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau bukan partai politik.
Nah, di regulasi sudah ditentukan bahwa pada saat pasangan calon nanti mendaftar, maka mereka bagian yang mendaftarkan tim kampanye. Di legalitas formalnya ada, bahasa sederhananya seseorang yang punya niatan maka dia membuat tim secara formal yang berdasarkan KPU, baik tim kampanye ataupun sampai ke tataran petugas relawan dan seterusnya. Kalau formal sampai sana. Nah, maka kalau kolom kosong ini siapa yang mendaftarkan? Itu yang menjadi bagian yang secara regulasi kami tidak ada anomali ini. Artinya mau bentuk tim sukses kotak kosong, kolom kosong atau bahkan relawan di regulasinya tidak muncul gitu. Oke, terima kasih Pak Yuli. Baiklah, luar biasa ini. Baiklah pemirsa Merapat ID, ada hal yang menarik terkait dengan fenomena partai diborong melawan kotak kosong ini, khususnya terkait dengan kolom kosong atau kotak kosong. Baiklah, saya akan mencoba ini bertanya kepada Pak Teguh nih, Pak Teguh. Baiklah Pak Teguh, fenomena munculnya partai diborong yang memungkinkan akan munculnya satu pasang calon, kemudian pada prakteknya nanti akan melawan kolom kosong atau kotak kosong. Ini dalam perspektif demokrasi ini sebenarnya sudah memenuhi unsur-unsur demokrasi atau belum ini? Pak Teguh, gimana nih cara mengkacamatai seperti ini, calon tunggal seperti ini? Terima kasih, monggo. Yang perlu kita ketahui memang terkait dengan calon atau pasangan calon tunggal ini kan dari tahun ke tahun ini meningkat, ya. Kalau kita mencoba lihat data dari Komisi Pemilihan Umum ya tahun 2015 ini kan ada 3 pasangan calon ya untuk yang tunggal ini. Terus tahun 2017 ini ada kenaikan 9 ya. Terus tahun 2018 ini ada 12. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita mencoba melihat itu, ini adalah sebuah fenomena yang memang mau tidak mau terjadi di jagat perpolitikan di Indonesia. Oleh karena itu saya kira dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tadi yang disampaikan oleh teman dari KPU ini, saya kira juga bagian dari kanal yang memang dibuat oleh perundangan untuk bagaimana memfasilitasi apa yang namanya pasangan calon perseorangan ini. Tetapi memang di dalam perkembangannya yang perlu kita coba lihat, justru fenomena yang terjadi kalau kita mencoba melihat lebih jauh, yang terjadi adalah oligarki partai politik ya. Jadi kesempatan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi ini ternyata digunakan salah ya oleh mereka-mereka yang ada di partai politik. Padahal sebenarnya partai politik ini diharapkan ada menurut undang-undang partai politik, menurut undang-undang pemilu, ini adalah untuk bagaimana sarana mencari bibit-bibit unggul yang ada di masyarakat. Oke. Untuk menjadi ada yang menarik Mas Teguh terkait dengan oligarki parpol ya. Ini apa memang ketidakmampuan partai politik atau memang jangan-jangan ada sesuatu yang berbeda? Ya, yang pertama adalah memang ada ketidakmampuan partai politik ya. Jadi orang masuk partai politik yang dilihat pertama adalah hal-hal yang sifatnya pragmatis ya. Jadi orang masuk ke sana adalah bagaimana dia akan nantinya menjadi anggota DPR. Orang masuk ke sana adalah bagaimana mereka menjadi bupati, wali kota, ataupun bahkan gubernur ataupun presiden. Sehingga kalau misalnya pertama yang dilihat itu, yang saya katakan tadi adalah sebuah pragmatisme ya yang terjadi adalah bagaimana partai ini memang menjadi pemeran besar ya, pemeran besar dalam artian dia akan menafikan hal-hal lain. Padahal kalau kita mencoba melihat partai politik ini sebenarnya mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa ya, baik itu dari segi administratif hukum maupun yang lain. Segi administratif hukum, saya melihat bahwa partai politik ini mempunyai kemampuan untuk bagaimana membentuk undang-undang ya di parlemen ya, di Senayan sana. Jadi kalau misalnya mungkin mereka yang perpolitikannya tanggung di tinggat provinsi ataupun tingkat kabupaten kota, memang belum sampai mereka itu membentuk undang-undang. Tetapi kalau mereka itu sudah di Senayan,
bahwa orang itu paham politik, paham hukum atau tidak, mereka itu mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Oke, kembali kepada persoalan calon tunggal. Ya. Apapun judulnya tentang oligarki parpol, Ya. dalam politik saya pikir itu cair dan sah-sah saja. Ya. Tapi apakah ini merupakan sebuah kemunduran atau jangan-jangan ini sebuah eksperimen politik? Cara mengkacamatanya gimana ya Mas Teguh ini? Kalau saya mencoba melihat dari sisi akademik ya, saya melihat bahwa itu adalah sebuah kemunduran. Kemunduran ya? Saya katakan kemunduran karena seperti tadi dikatakan bahwa partai politik ini kan sebenarnya dibentuk menurut ketentuan peraturan perundangan ini adalah untuk bagaimana mencari pemimpin, bibit-bibit pemimpin ya. Ya. Baik itu yang ada di eksekutif maupun di legislatif. Tetapi fakta yang sekarang terjadi, misalnya dengan munculnya di Kebumen ada Arief Sugianto ya, terus di Solo misalnya ada Gibran, terus mungkin di Kediri itu ada anaknya Pramono Anung ya. Kalau kita mencoba melihat apa fenomena yang terjadi di tempat ini, itulah yang saya katakan sebagai oligarki. Kenapa? Karena mereka relatif sedikit memberi kesempatan kepada orang-orang lain juga untuk berlaga di sana. Di Kebumen misalnya, setiap hari kita akan melihat koran bahwa yang ditayangkan adalah bagaimana partai politik itu berbondong-bondong memberikan dukungan pada calon tertentu. Ya, ini kan kita nggak melihat, masyarakat ini tidak melihat proses bagaimana seorang bakal calon itu memperoleh dukungan itu seperti apa. Belum lagi misalnya di Solo yang ada kader misalnya itu kader yang memang dari partai politik tersebut itu harus tersingkir. Terus misalnya kita melihat di Kediri ya karena misalnya anak dari sekretaris kabinet dari partai tertentu kok tiba-tiba misalnya mencalonkan dan pelawannya tidak ada. Inilah saya kira yang kalau misalnya kita coba lihat lebih jauh, disitulah yang saya katakan sebagai oligarki. Oke. Jika demikian ini sebagai sebuah eksperimen politik ya. Dengan mengemukakan calon tunggal melawan kolom kosong atau kotak kosong, tentunya partai politik itu juga mendapatkan dukungan dari masanya ya, atau dari konstituennya. Namun demikian, mungkin nggak ada celah bahwa demokrasi itu diberi ruang atau memberikan kesempatan ruang kepada pendukung kota kosong, relawan kota kosong meskipun menurut keterangan dari KPU tidak ada regulasinya. Ya. Ini mungkin nggak terjadi seperti itu? Saya kira mungkin saja. Ya. Jadi saya tadi berseloroh dengan beberapa teman penyelenggara ini bahwa kenapa misalnya KPU Bawaslu ini hanya benar-benar sebagai diibaratkan sebagai kacamata kuda, menggunakan kacamata kuda. Padahal sebenarnya mereka itu berpikir progresif untuk bagaimana misalnya menyelamatkan demokrasi. Sebenarnya mereka bisa. Saya katakan bisa karena apa? Kalau di dalam hukum, kalau misalnya itu tidak ada larangan, ya, tidak ada sebuah aturan delik misalnya melarang dan menghukum seseorang, itu kan sebenarnya diartikan sebenarnya boleh dilakukan. Tetapi bagaimana mereka-mereka yang ada di dalam penyelenggara pemilu, baik itu yang di KPU maupun di Bawaslu di tingkat provinsi, kabupaten, kota ini melakukan itu ternyata masih gamang, itu fakta yang terjadi. Kegamangan mereka menurut saya itu wajar. Karena apa? Karena mereka yang sebenarnya mempunyai kewenangan untuk membuat regulasi misalnya di Bawaslu RI, di KPU RI, ini juga sebenarnya kurang bagaimana mereka itu merespon keinginan ataupun kendala-kendala ataupun hal-hal yang ada di masyarakat. Artinya Mas Teguh mendorong Bawaslu atau KPU untuk memunculkan regulasi munculnya tim sukses kolom kosong. Saya kira seperti itu. Jadi yang namanya kolom kosong, putusan Mahkamah Konstitusi yang itu diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ini bukan sebuah cek kosong, ya, tetapi ini memang benar-benar harus ditindaklanjuti. Saya melihat bahwa kenapa misalnya mereka-mereka yang ada di DPR, mereka-mereka yang ada di KPU itu kurang merespon ini, karena mereka itu sedikit banyak tentu mempunyai kepentingan politik tertentu. Oke, bagaimana kalau kemudian saya menerjemahkannya begini, Mas Teguh? Ya. Bahwa munculnya calon tunggal yang kemudian pada prakteknya melawan kolom kosong, ya, merupakan sebuah eksperimen politik gotong royong dari parpol-parpol yang ada misalkan di Kebumen misalkan. Itu bisa diterjemah seperti itu, Pak? Kalau menurut saya tidak bisa diterjemah seperti itu, gitu ya. Karena sebenarnya keinginan masyarakat yang sekarang ada itu tidak identik dengan keinginan partai politik atau kumpulan partai politik.
kalau kita mencoba melihat apa yang ditemukan masyarakat atau kelompok masyarakat di media sosial hari ini misalnya, Ya. di beberapa tempat, mereka itu teman-teman yang mencoba menyuarakan kolom kosong atau kotak kosong ini adalah sepertinya adalah kelompok pinggiran yang tidak terfasilitasi oleh state, oleh negara dalam hal ini baik itu berupa regulasi maupun perangkat-perangkatnya. Makanya kalau misalnya kita mencoba menanyakan kepada Mas Yuli atau kepada Mas Arief ya, bagaimana menyikapi soal kotak kosong, ini saya kira mereka akan sangat hati-hati. Karena apa? Karena undang-undang tadi mengatakan bahwa tidak mengatur hal tersebut. Jangankan mereka yang menjadi pekerja atau penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten, mungkin teman-teman di KPU provinsi, Bawaslu provinsi pun akan hati-hati itu, kecuali mereka yang dipilih di sana itu memang orang yang tidak hati-hati. Oke, terima kasih Mas Teguh. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingin dengar nih Mas Agus Suroso, tokoh muda ini dari PPPMI. Bagaimana ini? Ada istilah oligarki politik, kemudian mencoba untuk mengawal sebuah pasangan calon tunggal. Ini anak muda ini menangkapnya, untuk Kebumen ini menangkapnya sebuah kemunduran demokrasi atau bahkan sebuah eksperimen demokrasi yang layak didukung. Gimana Mas Agus? Oke, terima kasih Pak Agus. Sama-sama Agus ya. Dengan tema parpol Dorong ya, ini kan menandakan bahwa partai ini tidak bisa melakukan kaderisasi. Padahal pentingnya kaderisasi dalam suatu partai itu sangat penting karena untuk menentukan siapa pemimpin yang layak untuk mewakili dari partainya. Dan Mas Agus sebenarnya juga layak untuk dijadikan kader kan? Artinya kan seperti itu kan? Kira-kira begitu. Ya, oke, lanjut. Ya, bahwa partai ini gagal mereka dalam melakukan kaderisasi. Bahkan kalau saya lihat, misalkan kita ngomong konteks lokal di Kabupaten Kebumen, masih ada satu kader partai yang hari ini masih menjabat. Tapi anehnya, hampir semua partai itu seolah-olah diborong. Padahal ada satu kader yang saya pikir juga masih potensi untuk menjadi lawan daripada kita memilih untuk melawan kolom kosong gitu. Oke. Nah, ngomong kolom kosong misalkan, di hampir semua daerah itu sangat familiar dengan kotak kosong. Itu juga kegagalan paham saya pikir. Itu juga menjadi tugas dari KPU maupun Bawaslu untuk mensosialisasikan bahwa yang sebenarnya itu kolom kosong bukan kotak kosong. Kotak kosong yang Sama benar itu kolom kosong ya. Kolom kosong, ya. Kalau disingkat koko itu ya. Iya. Oke, lanjut. Kalau saya lihat kotak kosong itu kan kalau nggak salah itu kan berjalan ketika pemilihan kepala desa, itu baru lawan kotak kosong gitu kan, karena nggak ada musuh. Nah di pilkada saya pikir bukan lagi kotak kosong tapi kolom kosong. Saya juga ingin merekomendasikan kepada KPU bahwa adanya kolom kosong ini jangan dilakukan ketika hanya satu calon, tapi dengan sekian calon pun itu harus ada kolom kosong. Tujuannya apa? Untuk mengantisipasi masyarakat yang tidak sepakat gitu loh. Contoh misal kalau kita di akademisi misalkan ya, kalau kita melakukan riset itu kan ada kita sebar kuesioner gitu kan, A, B, C, D, ada lainnya di bawah. Nah itu juga mestinya dilakukan oleh KPU. Oh gitu ya. Sehingga mengantisipasi masyarakat yang golput gitu. Sehingga saya pikir semua masyarakat akan memilih walaupun tidak memilih calon, walaupun memilih yang lainnya gitu kan. Oke. Menyangkut masalah tadi yang dilempar oleh Mas Teguh terkait dengan oligarki politik atau oligarki parpol ya, yang seandainya ini terjadi di Kabupaten Kebumen kemudian memunculkan satu pasang calon melawan kolom kosong, anak muda ini menangkapnya sebagai pilihan yang terbaik atau barangkali sebenarnya sesuatu hal yang menjengkelkan atau apa ini? Oke. Kalau ngomong jengkel kita jengkel sebenarnya. Cuma karena lagi-lagi kekuasaan tertinggi itu di politik, dan yang ngomong tentang politik yang berkuasa dengan politik ada partai. Mereka yang sangat berkuasa. Hukum tertinggi itu politik kan gitu. Makanya dengan adanya parpol ini diborong, tadi sudah saya sampaikan bahwa yang pertama kegagalan kaderisasi partai, yang kedua akan terjadinya koalisi gemuk, ya kan? Karena semua partai akan mengusung calon tunggal. Nah, enaknya kalau di pilpres koalisi-koalisi ini bisa ditaruh lah di BUMN, di kementerian. Itu enaknya kalau di pilpres. Beda dengan pilkada, karena yang membantu itu PNS.
Lantas siapa ini parpol-parpol ini yang mengusung satu kandidat akan dapat apa gitu kan bahasanya. Oke, terima kasih Mas Agus. Baiklah, pemirsa Merapat ID, saya ingin kembali lagi kepada Mas Yulianto ya. Saya panggil Mas aja lah biar terlihat muda. Baiklah, pemirsa Merapat ID, kita akan kembali lagi bincang. Saya akan kembali kepada Ketua KPU Kabupaten Kebumen, Bapak Yulianto, terkait dengan tadi yang disodorkan oleh Pak Agus Suroso, munculnya kolom kosong meskipun paslonnya itu 2, 3. Satu, yang kedua yang disampaikan oleh Pak Dr. Teguh terkait dengan kemungkinan munculnya aturan untuk juru kampanye atau tim sukses bagi kolom kosong. Silakan Pak Yuli, barangkali bisa memberikan keterangan terkait dengan regulasi yang ada. Silakan. Ya, terima kasih. Tadi sentilan menarik dari senior saya, Pak Dr. Teguh. Ya, beliau senior sekali karena dari Ketua KPU sampai di KPU Provinsi sampai di Bawaslu. Dan saya kira beliau juga sudah sangat memahami apa yang harus dilakukan oleh KPU. KPU itu dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan undang-undang. Nah, khususnya di kabupaten kota lagi sudah disampaikan juga Mas Agus bahwa kami itu pelaksana regulasinya. Pada saat diregulasi memang berbunyi seperti itu, ya kami akan melaksanakan. Kalau ada satu dan lain hal yang tidak diatur dalam regulasi, maka bagian kami melakukan proses konsultasi. Apa yang dilakukan pengawas oleh teman-teman Bawaslu? Melakukan proses konsultasi. Iya, di KPU Provinsi. Jalur kami seperti itu. Jadi pada saat harus ke RI pun kami harus konsultasi ke provinsi dulu. Artinya ketika misalkan Pak Teguh Purnomo mengajukan tim sukses bagi kolom kosong pun akan dikonsultasikan kepada KPU yang di atasnya. Dalam konteks melayani kan beliau harus saya terima di kantor. Berikutnya baru saya konsultasikan. Gitu ya? Iya, karena bagian dari realitas yang ada di masyarakat. Juga termasuk tadi beberapa usulan, misalnya kalau calonnya 1, 2, 3 ada kolom kosong kan lebih bagus. Kalau itu memang sebuah usulan dan ditangkap baik, saya kira kan harus ada yang melakukan kajian dan nanti CR ke MK. Karena dari pemilu ke pemilu, orang mungkin mengatakan pemilu sama saja dari dulu. Padahal teknisnya sudah banyak banget berubah. Dan perubahan itu pun dilakukan karena memang merespon apa yang ada di publik. Jadi hari ini muncul KPU 13, kalau di 2015 kan nggak memungkinkan. Harus muncul, kemudian di JR muncul kolom kosong bagian dari tindak lanjut KPU RI. Beberapa hari terakhir kemarin pun ada JR terkait dengan wakil gubernur yang calon bupati. Di regulasi lama kan nggak boleh. Nah kemarin di JR nanti tinggal tindak lanjutnya seperti apa. Nah hal-hal seperti ini kami di kabupaten kota otomatis baru bisa melaksanakan pada saat sudah dikeluarkan keputusannya atau peraturannya oleh KPU RI. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Bawaslu ini. Munculnya fenomena pasangan tunggal misalkan di Kebumen kemudian melawan kolom kosong atau tempat kosong, kemudian secara regulasi tidak diatur tentang adanya tim sukses bagi kolom kosong. Ini Panwas atau Bawaslu Kabupaten Kebumen apa yang kira-kira menjadi bagian daripada tindakan pengawasan? Iya, memang yang namanya kolom kosong itu memang kan bukan peserta sebetulnya ya. Di sana adalah sebuah pilihan yang bisa dipilih oleh masyarakat ketika nanti tidak setuju dengan pasangan calon ya, sebetulnya begitu. Di sini partai politik misalnya hanya mengusung satu, misalnya ini ya masih jauh, masih tanggal 4 besok, misalnya hanya mengusung satu pasangan calon. Ini sepakat semua, misalnya. Ini bukan berarti pilkada selesai. Bukan berarti otomatis menjadi bupati ataupun wakil bupati. Tapi harus diuji dulu apakah nanti pemilih itu setuju.
Nah, disinilah untuk pembuktian bahwa kedaulatan itu tetap ada di tangan rakyat, kan ya. Cuma sayangnya memang di sini kotak kosong itu adalah bukan benda kolom kosong ya, itu bukan benda yang hidup sehingga tidak bisa mempunyai visi dan misi, kemudian juga tidak bisa menunjuk tim kampanye maupun membentuk relawan dan lain sebagainya. Tapi ketika itu nanti diregulasinya memungkinkan, ya tentunya juga kami sebagai pengawas pemilu tentunya akan melaksanakan hal itu ya. Untuk mekanisme itu sepanjang diatur dalam peraturan lah ya, walaupun itu hanya peraturan KPU ataupun walaupun saat ini memang undang-undangnya belum memungkinkan untuk itu. Jadi untuk tim kampanye jelas ya, yang namanya tim kampanye itu kan didaftarkan ke KPU. Yang bisa membentuk tim kampanye pun sudah dibatasi kan di sana, yaitu pasangan calon atau partai pengusung yang menandatangani, yang membentuk. Nah, kalau ini kolom kosong kan tidak bisa itu untuk menandatangani hal semacam ini Mas Agus. Terima kasih Pak Arif. Saya kembali ke Pak Yuli dulu. Pak Yuli, ini Pilkada Kebumen, andaikan ada satu pasang calon melawan kolom kosong, ini dinyatakan menang, ada ambang batasnya nggak? Anggap aja lah di Kabupaten Kebumen itu ada pemilih 1 juta misalnya, kemudian yang datang ke TPS misalkan hanya 700, kemudian pasangan tunggal bisa dinyatakan memenangkan pilkada, itu ambang batasnya bagaimana? Biar masyarakat juga memahami atau mengetahui tentang hal itu. Oke. Silakan Pak Yuli. Oke, terima kasih. Kalau toh di sebuah pilkada atau di Kebumen pada saatnya nanti ditetapkan ternyata memang hanya ada satu pasangan calon sampai hari H, prinsipnya kan sampai hari H. Kemudian hasil proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kebumen hanya ada satu paslon melawan kolom kosong, maka siapapun dari pasangan calon atau kolom kosong yang memperoleh suara sah lebih dari 50%, bahasa umumnya 50% bersatu, lebih dari 50% dari suara sah pemilih yang hadir, suara sah pemilih yang hadir, maka dia dinyatakan pemenang. Jadi logikanya adalah DPT tidak menjadi perhitungan. Ya, jadi Kebumen DPT terakhir nggih, DPT terakhir pemilu 19 itu 1.072.708. Tingkat partisipasi kemarin hampir 72%. Itu rekor tertinggi sebenarnya. Nah, prosesnya kemudian dari DPT tadi yang hadir berapa persen? Dari 72 sekitar 700 tadinya nanti kok. Nah, dari 700 suara sahnya berapa? Ya. Hadir ke TPS. Nanti suara sah kan sahnya berapa? Ya, nanti yang 50% plus lebih dari 50% suara sah itu yang menang. Ya, jadi tidak ada syarat, mungkin batasan minimal partisipasi yang bersih di situ. Oke, ya. Terima kasih Pak Yuli. Kembali kepada Pak Teguh ini terkait dengan persoalan kolom kosong atau kotak kosong Pak Teguh. Kita merasa yakin bahwa calon tunggal itu tentu tidak memuaskan semua pihak. Apa yang ditawarkan oleh parpol dengan calon tunggal melawan kotak kosong atau kolom kosong pasti tidak memuaskan semua pihak. Ruang-ruang yang dipakai oleh masyarakat tentu akan banyak hal. Kalau melihat seperti ini, fenomena calon tunggal melawan kolom kosong itu sesuatu hal yang sebenarnya layak di backup atau jangan-jangan perlu ada koreksi-koreksi tertentu. Silakan Mas Ilo. Ya, yang pertama tentunya saya melihat bahwa akan sangat ideal andai kata antara kolom kosong tadi atau masyarakat menyebut sebagai kotak kosong dengan peserta pemilu itu ada regulasinya. Artinya bahwa antara kotak kosong, kolom kosong dengan peserta pemilu itu adalah dua hal yang sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Kalau misalnya kita ngomong soal ideal, jadi kalaupun misalnya nanti
ada sebuah ataupun satu pasangan calon yang dia kuat atau diusung oleh hampir semua partai politik mungkin di sebuah provinsi tertentu atau di kabupaten tertentu, tentunya dia mempunyai kekuatan karena disokong oleh partai politik. Tetapi di lain pihak, kanal yang memang dibuat untuk masyarakat, ya, di situ ada yang namanya kolom kosong. Ini pun harus diatur secara rigid. Pengaturan ini bagi saya sebagai praktisi hukum itu adalah untuk melindungi mereka juga yang akan memilih atau akan yang menggunakan kanal kotak kosong ini. Jadi jangan sampai misalnya negara, state itu seolah itu hanya seolah melindungi, tetapi yang dilindungi ini hanya pasangan calon saja, tetapi orang-orang yang akan menggunakan kotak kosong sebagai kanal ketidakpuasan memilih calon yang diusung partai politik ini tidak ada perlindungannya. Sebagai contoh misalnya ya, saat pilkada 2015, pilkada pertama, terus setelah itu ada susulan 2018, ada sebuah kabupaten kota yang memang di situ itu ada calonnya terlalu kuat karena mereka itu diusung hampir semua partai politik. Komisi Pemilihan Umum, Panwaslu pada saat itu di sebuah daerah tersebut hampir semuanya itu seolah itu mau membackup ataupun melindungi pasangan calon tersebut. Nah, saya kebetulan sebagai Badan Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi Jawa Tengah, justru mereka-mereka yang akan menggunakan kanal kotak kosong ini justru minta perlindungan pada Bawaslu Jawa Tengah, dan Bawaslu Jawa Tengah waktu itu saya siap melindungi sampean-sampean semua sebagai pendukung dari kotak kosong. Nah, yang saya katakan waktu itu adalah di tingkat bagaimana Panwas di tingkat kabupaten kota, KPU kabupaten kota, unsur kepolisian dan pemerintah daerah adalah bahwa sikap-sikap mereka jangan menunjukkan ini anak emas dan ini anak tiri, ya. Lah karena saya punya kewenangan di tingkat provinsi, Panwas pun itu akan nurut, KPU akan nurut. Lah sekarang masalahnya mereka-mereka yang di provinsi, yang di pusat itu bisa nggak berpikir progresif seperti itu? Oke, terima kasih Mas Utuh. Pemirsa Bapak Haji, baiklah, kita ingin memberikan kesempatan kepada peserta yang hadir di sini untuk memberikan respons, untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Baiklah, saya berikan kesempatan. 1, 2. Oke, saya pikir 3 ya. Oke, to the point aja sambil memperkenalkan nama ya, dan sekaligus langsung to the point pertanyaan ditujukan kepada siapa dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad dari Media Portal Indonesia. Kita tujukan ke KPU atau Bawaslu. Ini masalah kotak kosong dengan golput. Nah, ini apakah ini akan memberikan ruang masyarakat tentang perpolitikan, padahal KPU sendiri sering gebar-gebor jangan golput misalnya. Yang pertama. Yang kedua, masalah perlindungan tadi, apakah ada saksi-saksi kotak kosong ini? Setiap TPS itu ini perlu mohon keterangan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk yang pertanyaan kedua, silakan. Mohon bisa menyebut nama dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tama dari Kebumen, dari Aliansi Masyarakat Progresif. Sebenarnya kalau kita bicara masalah kolom kosong ini kan kita tidak akan lepas dari mekanisme proses yang ada di tahapan-tahapan semua parpol tentunya kan. Nah, dari saya sendiri melihat itu ada sebuah kecacatan gitu loh. Karena Pak, sampai saat ini bisa terjadi satu titik bertumpu pada satu perseorangan kan. Nah,
dari analisa itu tentunya kan ranah Bawaslu mungkin ya, atau mungkin dari nanti atau siapa mungkin, apakah itu nanti akan berwenang melalui mekanisme itu kan gitu kan. Artinya dari mekanisme proses itu saya tidak tahu apakah misalnya ada transaksi gelap atau apa, saya tidak tahu apakah nanti itu ranahnya KPK atau apa Bawaslu kan gitu kan, dari awal sampai proses akhir hingga nantinya menjadi paslon tunggal kan gitu. Yang kedua, tentunya saya pikir masyarakat Kebumen sudah dewasa Pak melihat adanya fenomena ini kan gitu kan. Bagi saya betul apa yang tadi dikatakan semua Pak Teguh, itu bagi saya adalah kemunduran kan gitu kan. Nah, saya pikir orang-orang yang datang sini maupun orang-orang yang tidak datang di sini pun ini adalah yang datang ke sini merupakan perwujudan moral ataupun kesadaran moral kan gitu kan, untuk menciptakan ruang-ruang demokrasi supaya demokrasi di Kebumen itu semakin tumbuh gitu. Dengan adanya demokrasi semakin tumbuh, otomatis pilihan-pilihan alternatif yang ada di Kebumen itu akan semakin mencerminkan banyaknya peminat gitu. Salah satu contoh di Pilkada Banten, salah satunya ya sebuah provinsi itu maju kan gitu kan, di Kota Serang itu karena ada 3 kandidat, yang salah satunya adalah calon independen kan gitu kan. Yang kedua diusung parpol. Itu bagi saya adalah kemajuan. Dengan kacamata Anda bahwa seandainya di Kebumen terjadi calon tunggal lawan kolom kosong adalah sebuah kemunduran demokrasi. Bagi saya itu kemunduran dan kemerosotan. Karena apa? Tugas parpol itu menghadirkan pemimpin-pemimpin alternatif lewat proses mekanisme kaderisasi. Oke, terima kasih. Itu sendiri. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Kita kembali kepada penanya ketiga. Silakan penanya ketiga yang terakhir ini sebut nama dan barangkali mau dituliskan kepada siapa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Triawan dari PMI Kebumen. Hari Triawan dari PMI Kebumen. PMII. Oke. Pertama, pertanyaan saya kepada Pak Teguh dan Mas Agus. Bagaimana khusus untuk Kebumen, karena kita berada di Kebumen, yang saya soroti itu adalah peran dari partai politik itu sendiri. Bagaimana dari seluruh partai politik yang ada di Kebumen itu gagal memunculkan calon alternatif sebagai lawan tanding dari pasangan calon yang sudah ada saat ini. Pertama itu. Yang kedua, saya pikir untuk di Kabupaten Kebumen untuk memunculkan calon independen itu masih sangat lemah dari segi finansial maupun dari segi biografi. Artinya sosok yang bisa memang kuat sebagai individu untuk mencalonkan diri tanpa kendaraan partai politik di Kabupaten Kebumen itu masih saya katakan itu belum ada. Selanjutnya kepada KPU dan Bawaslu, ini sebenarnya menanggapi saya yang sehari-hari memang hidup di Kebumen. Ada salah satu mungkin pasangan calon ya, karena memang belum diumumkan oleh KPU, yang sudah memasang foto, artinya banner di seantero Kebumen. Walaupun itu bukan kampanye, karena memang tidak ada kata-kata pilih saya dan lain sebagainya. Tapi di benak masyarakat secara psikologis itu sudah melihat bahwa ada salah satu orang atau satu pasangan yang sudah terlihat, yang sudah menampakkan diri di seluruh Kabupaten Kebumen. Dan itu secara terselubung kepada Bawaslu, apakah tidak bisa dikatakan sebagai kampanye? Artinya pencurian start sebelum masa yang sudah ditentukan oleh KPU. Saya pikir itu. Karena ya di Kabupaten Kebumen kita miris lah, karena tidak adanya sosok yang memang bisa diangkat dari daerah sendiri. Terima kasih. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada 3 penanya. Saya pikir cukup, dan untuk memberikan tanggapan saya beri kesempatan pertama kepada KPU, kemudian kepada Bawaslu, kurang lebih 5 menit ya. Oke, silakan. Terima kasih. Dan Pak Agus. Terima kasih.
Yang pertama dari pertanyaan Pak Ahmad, Portal Indonesia, yang intinya bagaimana korelasi antara kolom kosong dan golput. Jadi pemilu itu dilaksanakan dalam konteks memilih pemimpin, ya, memilih pemimpin yang diharapkan didukung oleh atau punya legitimasi yang kuat. Legitimasi ini secara umum dipersepsikan dengan tingkat partisipasi yang tinggi, karena semakin banyak pemilih dalam sebuah daerah yang hadir, kemudian pemimpin yang terpilih otomatis mendapat dukungan politik yang lebih kuat. Maka salah satu aktivitas kegiatan pemilu salah satunya adalah meningkatkan partisipasi. Tren di Kebumen memang agak pelan ya dari pemilu ke pemilu, karena dua pilkada terakhir partisipasi di Kebumen masih di angka 64%, belum sampai 65%. Tetapi ini juga sebuah kenaikan karena sebelumnya sempat di titik 57%, agak bawah. Nah, maka konteks sampai terjadi nanti ada satu pasangan calon tunggal, maka ada kolom kosong bagian dari ruang yang bisa dilakukan pilihan oleh pemilih. Akan berbeda antara golput dan pemilih yang hadir dengan melaksanakan pemilihan antara dua kolom tadi. Kalau yang golput otomatis tidak akan tercatat sebagai bagian dari pemilih yang berpartisipasi. Kebumen angkanya lumayan tinggi karena perantaunya salah satunya juga tinggi. Nah, Pak Agus ini Suroso pas kondur, kalau di Jakarta belum tentu gitu. Pulang hanya untuk milih gitu. Nah, angka itu tinggi baik yang karena bekerja ataupun karena studi. Nah, di beberapa titik sampai 40%-an. Nah, ini menjadi PR memang bagi kita untuk itu. Kemudian kalau pemilih yang hadir, dia memilih di antara salah satu kolom paslon ataupun kolom tanpa gambar tadi, maka dia identik sudah berpartisipasi di pilkada. Nah, hak demokratisnya untuk memilih salah satu dari dua pilihan tadi. Kemudian terkait dengan saksi, ini hampir sama sebenarnya pertanyaannya dengan tadi tim kampanye. Saksi itu mendapat mandat dari peserta pemilu. Dia harus menyerahkan daftar ke KPU siapa-siapa calon saksinya. Nah, pertanyaannya siapa yang mengawasi? Nah, pertanyaan menarik, tetapi ini perlu kami sampaikan bahwa proses pemilu sekarang itu sudah sebenarnya di sisi pengawasan lumayan lengkap. Di sana ada kami yang bertanggung jawab secara teknis, ada 7 KPPS dan 2 Linmas ya, yang melakukan proses teknis di TPS. Kemudian ada saksi dari peserta pemilu, dalam hal ini nanti berarti saksi dari pasangan calon. Kemudian ada pengawas TPS. Dan perlu dipahami bahwa di sana publik masih bisa menyaksikan proses. Jadi kalau dikatakan atau penghitungan dilakukan di tataran di lokasi yang tidak bisa publik mengakses, itu menjadi problem kesalahan. Maka ruang rekapitulasi ini ruang yang bisa publik itu melihat, walaupun dia otomatis tidak di dalam TPS, tapi prosesnya masih bisa menyaksikan. Nah, kalau Bapak Ibu cermati di ruang-ruang dokumen secara teknologi sudah mulai ditampilkan dokumen-dokumen yang di pemilu-pemilu lama itu dokumen yang tersimpan. Ada proses scanning yang ditampilkan di websitenya KPU, baik dokumen C atau dokumen hasil rekapitulasi. Perkembangan ke depan dan ini sudah menjadi diskusi di kami, bagaimana agar plano itu bisa ditampilkan, dokumen plano. Dokumen sebelum proses C kan plano dulu, baru dipindah ke C, baru itu didistribusikan ke para pihak. Jadi ruang-ruang pengawasannya itu bisa dilakukan oleh tadi jelas saksi, kemudian para pihak yang memang bisa menyaksikan proses pleno. Kemudian kalau Pak Tama karena sifatnya ya saran gitu ya. Oke, moga nanti dari Pak Teguh sama Pak Agus sama Mas Arief yang mengomentari. Kemudian tadi mungkin menariknya pada saat ada ruang-ruang publik yang sepertinya kok ada ruang yang terbatas. Sebenarnya publik sampai hari ini kan masih juga menyuarakan. Sebenarnya ruangnya kan masih ada. Cuma yang berbeda kan pada saat ruangnya itu lebih ke potensi mengganggu tahapan pilkada. Ini yang berbeda. Tetapi masih kita rasakan ruang-ruang publik berstatement tentang apa yang mereka rasakan. Dan itu sampai hari ini masih berjalan dan tidak ada hal yang mengganggu sepertinya.
Hanya di KPU itu memang ada proses-proses administratif yang kami menjalankan, amanah kami menjalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oke, saya kira itu. Silakan langsung. Oh, langsung. Oke. Ini saya hanya menambahkan saja, saya kira sudah dijawab ya, cukup lengkap tadi. Mas Ahmad ini saksi kota kosong. Tadi dijawab oleh Ketua KPU bahwa itu kemungkinan tidak ada ya. Tidak ada memang saksi kota kosong. Tapi jangan khawatir, jajaran kami itu nanti ada yang pengawas pemilu yang sampai di tingkat TPS, yaitu pengawas TPS. Di samping itu masyarakat secara umum juga bisa mengakses melihat langsung, walaupun tidak masuk ke TPS. Dan di sini dijamin bahwa yang bisa melaporkan pelanggaran pemilu kalau itu nanti terjadi itu ada 3, yaitu peserta pemilu, kemudian pemantau pemilu, dan masyarakat yang mempunyai hak pilih. Kalau panjenengan punya hak pilih, berarti panjenengan pun tetap bisa menjadi saksi walaupun tidak langsung. Nanti bisa ketika menemukan kejanggalan, kecurangan, langsung sampaikan kepada jajaran kami di tingkat bawah atau di kecamatan ataupun di kabupaten dengan metode yang paling mudah menurut jenengan ya. Kemudian ini dari Mas Tawang ya, ini tentang KPU dan Bawaslu apa berwenang ya mengenai tentang pengkondisian misalnya parpol diborong dan lain sebagainya ini ya. Kami tidak bisa intervensi ke sana. Itu ada di ranahnya partai politik yang mempunyai kewenangan untuk itu. Mau mengajukan pasangan calon siapapun itu adalah hak partai politik, sehingga kami tidak bisa intervensi ke sana. Cuma memang ada satu celah mungkin ya, ini yang bisa menjadi bahan pengawasan kami, walaupun sampai saat ini belum kami temukan indikasinya ya, belum kami temukan. Bahwa dalam proses pencalonan ini, pasangan calon maupun partai politik ataupun gabungan partai politik, bukan pasangan calon ya, ini yang akan menjadi pasangan calon yang mendaftar itu tidak boleh memberikan imbalan atau istilahnya kalau di istilah media itu adalah mahar politik. Ya. Mungkin ini yang kalau memang itu adanya rekomendasi diindikasikan ada transaksional di sana, jual beli ya, bukan dengan proses yang semestinya, ini jelas tidak dibolehkan dan itu bisa membatalkan pasangan calon. Tapi nanti ketika sudah ada putusan pengadilan yang bersifat tetap. Ya, jadi ini adalah ruang ketika memang ada ditemukan kecurangan pada saat mengumpulkan rekomendasi dan lain sebagainya. Kemudian dari Mas Hari ini PMII, ini kaitannya saya hanya menanggapi pemasangan gambar ini sebetulnya yang sudah dilakukan. Itu kampanye terselubung atau tidak ya? Nanti mungkin nanti KPU bisa menambahkan ya. Jadi gini Mas. Untuk saat ini, memang ini sudah menjadi bahan diskusi kami ya. Kami pun sebetulnya juga punya beban moral tentang pemasangan itu. Apalagi ketika nanti belum masuk masa kampanye sampai saat ini ya, pemasangan gambar sudah muncul. Cuma seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa kami di tingkat kabupaten ya, itu adalah pelaksana undang-undang. Sehingga ketika di undang-undang kami tidak diberi kewenangan untuk mengeksekusi hal itu, tentunya kami tidak, ini bukan masalah improvisasi, bukan masalah improvisasi, tapi masalah kewenangan. Kami belum bisa melakukan tindakan ketika yang bersangkutan belum ditetapkan sebagai pasangan calon. Sehingga walaupun tulisannya calon ataupun calon bupati, calon wakil bupati, itu adalah bukan calon bupati ataupun calon wakil bupati yang versinya penyelenggara pemilu, Bawaslu maupun KPU. Ya, jadi mungkin versinya parpol atau versi sendiri mengaku-aku dan lain sebagainya, itu adalah tanggung jawab pribadi ya. Tapi memang
kami belum bisa melakukan tindakan, tapi kami di tingkat kabupaten sudah melakukan koordinasi ya. Ini ada Pak Ketua KPU juga, waktu itu ada Satpol PP, ada Dinas Perizinan, kemudian ada Bapenda. Kaitannya pemasangan itu memang masih menjadi ranahnya pemerintah daerah. Masuk apa tidak, izin atau tidak, itu yang mungkin bisa diterapkan. Tapi kalau di ranah pelaksanaan pilkada memang kami tidak punya kewenangan untuk ke sana. Baik, terima kasih Pak Arif. Baiklah, pemirsa merapat tadi, kita juga ingin mendengarkan jawaban atau tanggapan dari Pak Agus Suroso dan Pak Teguh. Kita minta dari Pak Agus Suroso dulu untuk memberikan tanggapan terhadap 3 penanya yang tadi kita sampaikan sekarang maupun malam. Oke, mungkin ini langsung aja semua ya, nggak spesifik gitu. Mungkin tadi udah dibahas terkait dengan kegagalan kaderisasi dalam partai, itu juga terasa gitu kan. Dengan munculnya jika terjadi satu calon kandidat dalam pilkada di Kabupaten Kebumen, itu merupakan kemerosotan kemunduran partai politik dalam mencerdaskan anak bangsa, kira-kira begitu. Bahkan haknya ketika tadi disampaikan oleh Ketua Bawaslu, jika ada mahar dalam rekomendasi itu juga menjadi delik aduan gitu kira-kira. Cuma kan 1000 banding 0,1 kira-kira itu terjadi. Cuma yang paling penting yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat dan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kebumen, bahwa jika memang ada nantinya terjadi satu calon, yang paling penting bagi pemilih adalah melihat profil ya. Karena dalam pilkada kita bisa melihat 2 aspek. Yang pertama terkait dengan regulasi, tadi sudah dibahas begitu berulang. Yang kedua terkait dengan profil calon bupati maupun wakil bupatinya. Bahkan hari ini media ini sangat banyak, bisa dilihat profil bupati, wakilnya itu bagaimana, track recordnya seperti apa, itu bisa dicek kok. Karena hari ini media itu sangat luar biasa. Artinya bahwa bagi anak muda track record itu menjadi penting. Sangat penting karena bagaimana kita bisa melihat Kebumen di 5 tahun mendatang akan menjadi Kebumen yang beriman, minimal keluar dari zona kemiskinan nomor 1 di Jawa Tengah lah. Itu juga saya pikir dari tantangan bagi bupati nanti ya. Mampu nggak dia mengeluarkan zona 5 lah minimal. Kalau nggak jangan nomor 1 lah. Masa kita menjadi kabupaten termiskin di Jawa Tengah? Oke, terima kasih Mas Agus. Belum ya, silakan lanjut. Ya, silakan Pak Agus. Bahwa pentingnya visi misi untuk calon bupati yang hari ini seolah-olah mendapatkan hampir semua partai merekomendasikan, itu juga penting dikaji oleh seluruh masyarakat, baik di kalangan muda maupun di kalangan elit. Hal ini apa? Karena ini akan menentukan Kebumen di 5 tahun dan di 10 tahun yang akan datang. Yang kedua, dengan adanya partai diborong, ini juga akan menjadi kegalauan sebenarnya bagi partai politik, karena di tahun 2024 saya pikir incumbent juga akan maju. Jika tahun ini hanya 1 calon, itu juga akan menyusahkan partai politik dalam menentukan siapa kira-kira yang layak untuk melawan incumbent. Jadi kalau misalkan di pilkada hari ini hanya 1 kandidat, maka bisa dipastikan atau dianalisis di tahun 2024 juga akan demikian. Karena semua partai akan merasa nyaman dengan 1 calon dengan slogannya sinergisitas partai untuk membangun Kebumen. Oke, terima kasih Mas Agus. Baiklah, yang terakhir dari Pak Teguh ini, dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul, sekaligus saya ingin mendapatkan respon juga dari Pak Teguh tentang bahwa fenomena calon tunggal itu baru fenomena Pak Teguh. Bahwa awal September itu adalah sekitar tanggal berapa? Tanggal 4 adalah deadline mungkin munculnya calon lain yang sedemikian sehingga tidak ada calon tunggal. Ya. Monggo Pak Teguh. Ya, saya kira memang benar ya. Sekarang ini kan apa ya namanya yang terjadi itu kan belum bisa menentukan bahwa di Kebumen itu calon tunggal atau bukan.
karena tahapan KPU tadi yang disampaikan PKPU nomor 5 tahun 2020 itu kan ada tahapan-tahapan misalnya soal pendaftaran, ya, pendaftaran tanggal 4 sampai dengan tanggal 6. Nanti juga saat misalnya yang daftar 1 ternyata juga ada tahapan perpanjangan gitu ya Mas Yulia. Artinya bahwa kita melihat bahwa di situ tuh calon itu memang 1 atau lebih itu adalah nanti saat penetapan pasangan calon itu. Oleh karena itu saya kira apa yang sekarang terjadi misalnya ada bakal pasangan calon yang sudah mengatakan atau calon tim yang mengatakan bahwa sekarang itu hanya 1 pasangan calon, semua partai politik sudah diborong ya. Saya kira ini adalah ya sudah bisa aja dikatakan hoax ya. Tesis yang bisa dipatahkan. Bisa katakan kalau luar biasa. Ada sebuah fenomena atau sebuah contoh berita hoax yang meresahkan masyarakat ini bisa diproses hukum. Kalau sekarang misalnya ada yang mengatakan hoax bahwa sekarang itu ada pasangan calon tunggal, sebenarnya kita juga bisa menguji kepolisian ya. Kepolisian misalnya kita laporan ke Polres Kebumen dengan mengatakan bahwa ini berita hoax, Polres ini bisa memproses tidak bahwa sebenarnya tahapannya itu belum sampai ke situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bahwa ini adalah bagian sindiran dari partai politik saya kira ya. Tadi dikatakan oleh Mas Agus dari PMI bahwa partai politik detik-detik terakhir sampai dengan tanggal 6 ini sebenarnya sedang ditantang oleh publik ya. Apakah mereka itu sebenarnya berani keluar dari pragmatisme, misalnya karena mendapatkan sesuatu, karena dijanjikan sesuatu atau tidak? Apakah benar-benar diborong? Pertanyaan gitu. Benar diborong. Dan sekarang kalau misalnya kita ngomong soal pragmatisme, publik pun bisa mengatakan bahwa dia atau siapapun yang memborong bisa jadi itu adalah kepentingannya juga pragmatis. Tadi saya katakan bahwa bisa jadi partai politik ini juga dikatakan sebagai oligarki. Kalau misalnya nanti memang ada partai politik yang diborong oleh pasangan calon tertentu ya, yang dilihat pengalaman selama ini adalah mereka yang memborong ini kan tentunya mengeluarkan biaya banyak. Saat mereka itu menjabat tentunya borongan-borongan yang kemarin itu dikeluarkan, dia kan berpikir bagaimana itu kembali. Makanya sekarang baik teman-teman di partai politik, teman-teman di NGO, teman-teman di Ormas, ini harusnya adalah di last minute ini itu adalah bagaimana membangkitkan, menyindir lebih keras lagi kepada partai politik. Artinya Mas Teguh setuju seandainya ada dorongan partai politik untuk menampilkan calon lain di luar calon yang sudah beredar. Saya kira saya sangat setuju, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya melihat bahwa peraturan KPU, tahapan KPU ini sebenarnya juga tidak adil. Ya, saya katakan tidak adil, saya tidak menyalahkan KPU atau Bawaslu provinsi, tetapi yang saya salahkan adalah KPU RI. Kenapa misalnya di situ ada yang namanya calon itu adalah ada yang dari perseorangan, ada yang dari partai politik. Kita ngomong soal COVID, yang diperpanjang ini adalah yang calon dari partai politik, tetapi ya dari perseorangan, kemampuan atau kesempatan mereka untuk mengumpulkan KTP dan lain-lain ini tidak pernah diperpanjang. Jadi saya kira juga sebuah ketidakadilan yang ditunjukkan kepada publik bahwa KPU ini juga ternyata potensi ya, yaitu mempunyai kepentingan politik tertentu. Oke, yang terakhir Mas Teguh. Ya. Ini tadi sudah ditanyakan oleh PMII Kebumen ya, terkait dengan adanya beberapa gambar yang sudah beredar di Kabupaten Kebumen. Ya. Ini dalam perspektif etika politik. Kalau menurut saya, apa yang dikatakan tadi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen itu tidak benar, ya. Tidak benarnya kenapa? Karena apa yang dikatakan selalu berlindung seolah-olah dia itu orang yang paling taat pada hukum. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Yang mereka lakukan selama sekarang ini adalah mereka tidak berani untuk melakukan action. Apa yang coba bisa kita lihat sebenarnya ada 3 hal yang menurut perspektif saya. Yang pertama, bisa jadi gambar-gambar yang yang sekarang dipasang yang mengatasnamakan calon tertentu. Mereka tidak mengatakan bakal pasangan calon, ya. Mereka di gambarnya itu mengatakan calon bupati, calon wakil bupati. Itu aja sudah salah, ya. Kalau misalnya itu salah, otomatis teman-teman Bawaslu sebagai dia yang memegang perhelatan politik ini bisa mengumpulkan misalnya di situ Satpol PP, bisa mengumpulkan pemerintah daerah, kepolisian untuk membersihkan itu semua karena itu secara substantif itu salah. Terus yang kedua adalah secara tempat.
apakah tempat-tempat yang dipasang gambar tersebut ya itu adalah tempat-tempat yang secara hukum melalui peraturan daerah, melalui peraturan bupati itu tempat-tempat yang dibolehkan. Karena kalau kita mencoba melihat ada tempat-tempat yang sebenarnya tidak boleh untuk memasang iklan, dan itu termasuk adalah iklan. Itu kalau misalnya soal tempat. Yang ketiga, dari sekian gambar yang ada, apakah itu juga ada yang ditempel gambar misalnya stiker dari Dipenda? Ya, kalau kita ngomong bahwa itu adalah bagian dari iklan, harusnya mereka membayar pajak. Kalau mereka nggak bayar pajak, singkat Satpol PP itu yang bertugas. Oke, saya pikir apa yang diungkapkan oleh Pak Teguh itu merupakan bagian daripada suara rakyat ya. Dan saya pikir ini merupakan hal yang menggelitik, di mana mungkin sekali akan munculnya pasangan lain selain pasangan yang sudah beredar selama ini. Baiklah pemirsa Merapat ID, yang terakhir kita ingin closing, dan kepada 4 narasumber kita kita minta closing statement kurang lebih 3 menit. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada KPU, yang kedua kepada Bawaslu, yang ketiga kepada Mas Agus Suroso, dan yang terakhir kepada Pak Teguh Purnomo. Baiklah, langsung saja kepada Pak Yulianto. Closing statementnya kurang lebih 3 menit. Ya, terima kasih. Di sesi closing statement kami akan menyampaikan yang pertama dari KPU, sejak pemilu kada serentak dilanjutkan per 15 Juni 2020, kami melakukan proses untuk memastikan bahwa pilkada ini bisa berjalan. Yang pertama, seluruh badan penyelenggara ad hoc sudah kami bentuk. Itu bagian dari langkah pertama. Yang kedua, memastikan bahwa anggaran juga terbackup dari Pemkab. Kemudian ada beberapa juga yang di backup dari pemerintah RI dalam hal ini untuk alat pelindung diri terkait dengan pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga, kami juga sudah melakukan proses persiapan untuk tahap pertama, karena tadi perseorangan sudah terlewati di Kebumen, maka mempersiapkan proses penyusunan daftar pemilih. Ini menjadi ruang pertama bagi para pemilih untuk bisa menggunakan haknya. Maka proses dari tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus adalah proses yang dibuat oleh KPU, diberikan kepada pemilih untuk memastikan mereka bisa menggunakan hak pilih. Waktunya tinggal kurang lebih 10 hari, sehingga kami mengharapkan para pemilih yang belum dicoklit sampai hari ini untuk proaktif melakukan proses pengecekan di portal lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Ini untuk memastikan yang pertama mereka ada di daftar atau belum. Bagi yang belum atau terdapat perubahan data, nanti akan dilakukan di sisi proses pencocokan dan penelitian. Kemudian terkait dengan proses pencalonan, kami sudah melakukan proses koordinasi dengan instansi terkait, baik terkait dengan persiapan untuk persyaratan pasangan calon atau pencalonan, dan tanggal 6 besok kami akan melakukan koordinasi dengan partai politik di Kabupaten Kebumen beserta instansi terkait untuk teknis pencalonan, sehingga ruang-ruang nanti bagi pemilih di Kebumen yang pertama sudah memastikan hak pilihnya bisa terakomodir di daftar pemilih, yang kedua bisa melihat profil pasangan calon di masa kampanye, dan harapan kami mereka hadir di TPS pada 9 Desember 2020 dengan aman, karena kami juga menerapkan protokol kesehatan di Pilkada 2020. Saya kira itu closing-nya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuli. Pak Yuli, belum selesai Pak Yuli. Mungkin nggak kalau Kebumen itu tiba-tiba COVID-nya meledak, terjadinya penggagalan pilkada? Saya pikir bisa dijadikan bagian daripada closing statement. Iya, proses penundaan pilkada itu dilakukan di KPU RI. Maka pada saat kemarin penundaan pilkada ada keputusan KPU RI yang waktu itu juga disetujui oleh pemerintah pusat dan DPR RI. Maka proses pembukaannya pun sama. Jadi di tingkat kabupaten kota lebih ke menjalankan apa yang sudah diputuskan di tataran politik atau keputusan politik di RI. Terima kasih. Langsung aja Terima kasih. Pak Alif, closing statement kurang lebih 3-5 menit. Terima kasih. Saya hanya berpesan bahwa pilkada saat ini adalah pilkada yang beda, yaitu pilkada yang dilaksanakan dalam situasi COVID-19.
tentunya ini butuh energi yang beda. Pilkada juga dilaksanakan dengan biaya yang tidak sedikit. Pesan kami, manfaatkan ini dengan baik. Partai politik, silakan ada waktu, tampilkan dan daftarkan calon terbaik yang dimiliki. Kemudian kepada masyarakat, khususnya pemilih, pegang kedaulatan panjenengan. Jangan sampai kedaulatan Anda itu nanti digadaikan ataupun dijual. Pilkada adalah sarana kedaulatan rakyat untuk menyalurkan apa yang Anda inginkan untuk diwujudkan dalam memilih calon bupati maupun wakil bupati di tahun 2020 ini. Tolak politik uang dan laporkan pelanggaran pemilu kepada pengawas pemilu setempat. Terima kasih Pak Arief. Baiklah, kita langsung minta closing statement dari Pak Agus Suroso. Monggo, kurang lebih 3-5 menit. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang paham apa yang akan dia lakukan. Pemimpin yang baik tahu target tujuannya dalam memimpin. Pemilih yang baik adalah pemimpin yang tahu siapa yang dipilih. Karena tanpa tahu siapa yang dipilih, pilihan akan salah dan menjadikan pemimpin yang salah tapi kaprah. Harapan besar untuk masyarakat Kebumen, jangan memilih karena menjadi pelacur yang dipakai hanya satu malam, tapi jadilah pemilih yang menjadi istri yang dipakai dalam seumur hidup. Terima kasih. Oke, closing statement yang terakhir dari Bapak Taufan itu, silakan. Ya, terima kasih. Jadi pilkada ini adalah sebuah perhelatan politik ya. Perhelatan politik tetapi ada rule of the game-nya. Rule of the game-nya itu adalah aturan main. Kita tentunya berharap bahwa pilkada ini tentunya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Aturan main ini juga akan dilakukan sebaik-baiknya. Tetapi kalau misalnya di situ ada sebuah kekurangan aturan main, saya kira teman-teman baik itu di Bawaslu maupun KPU ini untuk segera merespon. Kalaupun mereka misalnya ini bukan policy maker yang membuat aturan karena mereka mempunyai atasan, saya kira ini harus diinformasikan. Itu bagi penyelenggara pemilu. Terus yang kedua, kalau di Kabupaten Kebumen ini ada potensi birokrasi nanti juga terpecah belah karena dimungkinkan ada calon yang memang dari birokrasi. Saya kira juga aturan main ini benar-benar harus ditegakkan sebenar-benarnya. Teman-teman KPU, teman-teman Bawaslu yang di situ mempunyai kewenangan-kewenangan lebih daripada masyarakat biasa, saya kira saya cuma berpesan bagaimana mereka menggunakan kemampuan, menggunakan kewenangannya ini adalah sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai misalnya mereka melihat bahwa ini adalah kekuatan partai politik kuat, kekuatan partai politik lemah, sehingga di situ nanti akan ada disparitas. Kalau terjadi disparitas, tentunya nanti ada masyarakat yang tidak puas. Terus yang ketiga, terkait dengan potensi adanya ya kolom kosong yang tadi dikabarkan, misalnya ada orang yang mengatakan bahwa sekarang partai politik itu harus diborong, ya tentunya adalah hal-hal ini harus dipersiapkan dengan baik. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saat KPU, Bawaslu ataupun instansi pemerintah termasuk kepolisian, TNI dan lain-lain, ini semua harus menempatkan posisinya sebagaimana mestinya. Karena pengalaman yang sudah-sudah, kadang-kadang siapa yang saya sebut tadi, mereka cenderung nemblok ataupun justru lebih menguatkan kadang mereka-mereka yang memang secara politik, secara birokrasi itu kuat lah. Kalau itu yang terjadi, saya kira masyarakat akan diam, tapi diamnya masyarakat ini adalah sebenarnya dendam gitu ya. Dendamnya adalah bahwa sebenarnya saya tidak menghendaki seperti itu karena digiring-giring oleh kekuatan tertentu, maka kita akan dengan terpaksa memilih itu. Jadi saya kira itu beberapa hal yang nanti saya kira harus diperhatikan. Jadi semua pihak harus menempatkan posisinya sebagaimana mestinya. Kalau tadi misalnya ada pihak-pihak tertentu yang menyuarakan misalnya ayo pilih kolom kosong atau mungkin bukan calon yang ditampilkan oleh KPU, saya kira ini adalah sebuah kanal yang memang dibolehkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi dan dibolehkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi jangan sampai misalnya
itu menjadi sebuah hal yang akhirnya menyalah-nyalahkan mereka yang menyuarakan itu. Begitu juga kalau yang menyuarakan kekuatan atau partai politik yang mungkin mengusung rame-rame, saya kira karena mereka juga konstitusional, kalau secara konstitusi itu juga harus kita hormati. Secara konstitusi memang mereka tidak salah, tetapi secara substansi bahwa mereka tidak bisa ya mewakili masyarakat, mewakili rakyat untuk membuat calon, itu adalah fakta. Jadi yang bisa dibedakan adalah nek sampai partai politik itu diborong ya, partai politik itu mau diborong secara substansi, secara konstitusi, secara hukum memang tidak ada yang dilanggar. Tetapi kalau ngomong substansi ya, mereka adalah pihak-pihak, kelompok masyarakat, kelompok tertentu yang tidak bisa menyuarakan masyarakat, karena ada sebagian masyarakat yang sebenarnya menghendaki calon lain. Saya kira itu. Baiklah, terima kasih pemirsa Merapat ID di ruang demokrasi kali ini dengan tema Partai Diborong Melawan Kotak Kosong. Benarkah partai diborong? Benarkah akan terjadi kolom kosong atau kotak kosong? Kita tunggu pada tahapan-tahapan pilkada berikutnya. Terima kasih Anda masih bersama Merapat ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.